Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Matius pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai 30. Nah, sebelum kita belajar malam ini, mari kita naikkan pujian dan penyembahan yang berkenan buat Tuhan. Mari kita sama-sama masuk hadirat Tuhan. Semua anugerah Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. terima kasih Tuhan, Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Tuhan, kami bersyukur malam ini kami boleh diberikan waktu untuk kami belajar. Karena itu Tuhan, berikanlah hikmat dan wahyu, biarlah itu turun atas kami semua, supaya malam hari ini kami bisa belajar dan bisa menangkap dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk belajar malam ini. Mari kita yang siap sama-sama katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Mari kita akan melanjutkan ya pembacaan kita pada Matius 19 ayat 1 sampai 30. Nah, dalam Matius 19 ini ada 4 bagian perikop yang berbeda ya. Nah, kita akan nanti lihat satu persatu, dan tapi hari ini kita akan menekankan di perikop yang pertama karena ini adalah satu dasar di dalam pernikahan ya. Nah, perikop yang pertama itu di ayat 1 sampai 12 nanti kita akan baca ya. Perikop yang kedua itu berbicara mengenai Yesus memberkati anak-anak,
Dan perikop yang ketiga, orang muda yang kaya. Dan yang keempat, yang terakhir nanti adalah upah mengikut Yesus, ya. Nah, mari kita baca dulu di dalam Matius 19 ayat 1 sampai 15, ya. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya di sini perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ya, nah sampai di sini dulu pembacaan kita. Kita akan membahas ya, Bapak Ibu. Ada di sini 4 poin yang kita mau belajar pada malam hari ini dari perikop ini. Yang pertama adalah kita lihat tadi dari pembacaan kita, sebenarnya ada pokok masalah yang dipertanyakan orang Farisi di sini, ya, itu di ayat 3 tadi. Ya, dikatakan di situ, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, Bapak Ibu perlu dicatat di sini, ya, bahwa orang Farisi ini bukan mau belajar, tetapi mereka mau mencobai Yesus. Bahkan mungkin bahasa yang lebih negatif, menjebak, ya, untuk mencari kesalahan Yesus. Untuk apa? Untuk dapat mempersalahkan dia, ya. Nah, karena itu Yesus dengan hikmat dia menjawab, ya, di ayat yang ke-4 sampai ke-6 itu. Di situ dikatakan tadi tidak dapat disangkal, ya, oleh mereka jawaban Yesus. Ya, karena apa? Karena perceraian itu sama sekali tidak dapat dibenarkan menurut hukum Taurat, ya. Makanya Yesus balik bertanya, tidakkah kamu baca? Ya, karena dia tahu orang Farisi itu tahu Taurat, ya. Nah, makanya Yesus mengingatkan kembali hukum perkawinan yang paling mendasar di situ, ya. Dikatakan bahwa laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Harusnya dari pertanyaan itu sudah selesai. Tapi karena orang Farisi tujuannya sudah negatif, ya. Dia mau mencobai, ya, mau menjebak. Karena itu dia tanya lagi, ada keberatan lagi, ya, di poin yang ketiga, ya. Keberatannya apa? Terhadap jawaban Yesus tadi di ayat yang ke-7, ya. Dibilang gini, kalau begitu apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika seorang menceraikan istrinya? Nah, Kristus kemudian menekankan di situ alasan, ya, kenapa? Karena ketegaran hati mereka.
Jadi unsur di sini bukanlah dari Tuhan, tetapi dari manusianya yang memiliki hati yang tegar, ya, degil. Orang Israel itu degil banget, ya, tegar tengkuk, ya, tidak mau mengampuni. Nah, jadi mereka itu mau cari alasan begitu, ya, untuk bisa bercerai gitu, ya. Nah, Yesus mengingatkan juga bahwa konsekuensinya, ya, kita tahu dalam Alkitab kalau ada perceraian, ya, Alkitab berkata ia harus tetap hidup tanpa suami atau istri atau berdamai dengan pasangannya. Nah, hal ini mereka nggak mau, ya, makanya terus ditanya, dicari kelemahannya supaya intinya, ya, kalau nikah nggak cocok, ya cerailah begitu, ya. Udah nggak tahan, udah nggak cerai begitu, ya. Tetapi Yesus menekankan, ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-9, Bapak Ibu, ya, yang dimaksud di sini banyak yang menjadi perbincangan, ya, karena di sini sepertinya ada celah begitu, ya, di ayat 9. Nah, yang dimaksud kecuali karena zina, ya. Jika hubungan badan itu dilakukan setelah menikah atau kawin, ya, maka ini sudah merupakan dosa. Dan sesuai hukum Musa, orang yang melakukan perzinahan itu harus dirajam dengan batu sampai mati. Nah, ketika orang itu mati, maka perceraian tidak diperlukan lagi. Jadi di sini bukan excuse atau satu alasan, ya. Habis istri saya berzina, jadi saya mau ceraikan, ya. Jadi tidak alasan itu, tetapi sesuai dengan hukum Musa, karena konteksnya di sini Yesus berbicara sesuai dengan hukum Musa, ya. Nah, di sini kan tadi notabene-nya, ya, orang Farisi itu dia tahu hukum Musa, ya. Baik, Bapak Ibu, kemudian di ayat yang ke-12 di sini berbicara tadi mengenai orang yang tidak dapat kawin. Nah, di sini ada 3 golongan, ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang yang memang tidak bisa kawin dari lahir, ya. Apa penyebabnya? Ini adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan tidak normal, dalam alat kelaminnya, ya, mereka, sehingga mereka memang nggak bisa kawin, ya. Yang kedua, golongan orang kedua adalah orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, ya. Contohnya nih, pada orang-orang seperti di Alkitab tuh di sida-sida atau penjaga harem raja yang dikebiri oleh raja sehingga mereka tidak bisa menikah, ya. Nah, golongan yang ketiga adalah orang yang membuat dirinya sendiri demikian. Karena apa? Kemauan sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena mau menjalankan kehendak Allah, ya, di dalam kerajaan surga. Jadi dalam bagian ini menunjuk pada orang-orang yang secara sengaja tidak mau kawin sekalipun ia bisa kawin, ya, demi kepentingan Tuhan atau gereja, ya. Jadi tidak semua orang boleh tidak kawin demi Tuhan atau gereja, ya. Dan ini juga bukan karena takut dikekang oleh alasan bercerai tadi, ya. Ketika ada konflik dalam pernikahan, wah, makanya murid-muridnya tadi bilang begini, waduh, kalau peraturannya begini lebih baik nggak usah kawin, ya, karena mereka nggak mau dikekang. Ya, kalau udah nggak cocok, ya, saya pikir ceraikan aja. Kalau mulai nggak suka, diceraikan aja gitu, ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar, ya, bahwa perceraian itu sama sekali tidak boleh kita lakukan kalau kita sudah menikah. Karena yang mempersatukan kita itu Allah sendiri, dan kita berdua dalam satu perjanjian kepada Tuhan. Dan firman Tuhan tadi katakan, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, berikut kita masuk di perikop yang kedua. Ini berbicara orang muda yang kaya. Demikian firman Tuhan, kita baca, ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Dan
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, di perikop yang kedua ini Bapak Ibu berbicara mengenai Yesus itu memberkati anak-anak, ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari poinnya di sini, ya? Yang pertama di sini orang-orang itu membawa anak-anak kecil kepada Yesus dan ini menjadi satu tindakan yang penting, ya. Kenapa? Karena orang-orang ini membawa anak-anak ini kepada Yesus supaya apa? Diberkati oleh Yesus. Ya, nah ada banyak orang tua yang kadang melalaikan hal ini. Ya, mereka membiarkan anak mereka itu bertumbuh menjadi dewasa tanpa pengenalan yang benar dan cukup tentang Tuhan. Ya, Bapak Ibu, dari perikop ini kita belajar kalau kita punya anak-anak, ayo bawa di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, nah berikutnya kalau anak-anak kita sudah besar nih ya, seringkali kan kalau kita anak-anak sudah bermasalah, sudah anak-anak kita kacau ya, sudah anak-anak kita tersesat, baru kita datang berdoa sama Tuhan ya, minta didoakan. Padahal kita dari kecil kita harus serahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka bisa bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar ya. Jangan nanti kalau sudah ada masalah dengan anak baru kita bawa kepada Tuhan ya. Karena apa? Kalau bisa sedini mungkin kita bawa anak-anak kita untuk mengenal Kristus. Ya, itu di perikop yang kedua. Ya, baik kita akan masuk perikop yang ketiga ya. Kita belajar di sini. Saya akan bacakan upah mengikut Yesus di sini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya. Baik Bapak Ibu, di sini di perikop ini ya, upah mengikut Yesus. Nah, di sini murid-murid bertanya kepada Yesus mengenai upah mereka karena telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Nah, memang Bapak Ibu, kalau kita mau mengikut Yesus, tadi firman Tuhan katakan ya, kita harus melepaskan ya segala sesuatu karena ini adalah syarat ya. Supaya kita bisa mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, kita harus melepaskan segala sesuatu yang dari dunia ini dan kita mengikut Yesus. Artinya rela meninggalkan segala sesuatu. Ya. Kita bandingkan juga dengan Matius 19 ayat 21 sampai 22. Tadi ya, pemuda itu tidak mau meninggalkan harta demi Yesus, nggak mau. Ya. Nah, ada beberapa orang Kristen juga hari-hari seperti itu.
Mereka mau mengikut Kristus, tapi nggak mau meninggalkan segala sesuatu. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa sungguh-sungguh dalam mengikut Kristus. Ya, poin yang kedua di sini, pada waktu penciptaan kembali katanya tadi ya, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Ini berbicara atau menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ya. Nah, juga ada dikatakan di situ 12 suku Israel. Nah, ini menunjuk kepada Israel yang tidak percaya, juga orang-orang pilihan dari kalangan Israel dan semua orang pilihan termasuk kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini peringatan buat kita. Ya. Kalau kita mau ikut Yesus harus all out. Kita nggak bisa masih menahan hal-hal yang duniawi di dalam hidup kita. Kita harus lepaskan itu demi Kristus. Ya, nah, kenapa di sini dikatakan ya setelah kedatangan Kristus Yesus? Karena tidak mungkin ada perbedaan antara orang Israel dan non-Israel ketika setelah kedatangan Kristus. Makanya di sini menunjuk kepada kita juga, ya. Nah, di ayat 29, disinilah upah yang dipertanyakan sebenarnya oleh murid-murid pada waktu itu, ya. Dikatakan di situ bahwa upah mengikut Yesus akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, di sini sebenarnya diuji kita, ya. Apakah kita mau benar-benar hidup yang kekal itu? Ya. Kalau kita mau benar-benar dapat hidup yang kekal itu, maka segala sesuatu kita harus rela untuk lepaskan demi untuk bisa mengikut Kristus, ya. Baik. Nah, malam ini apa yang bisa kita pelajari secara keseluruhan, ya, sebagai kesimpulan pesan Tuhan bagi kita semua? Yang pertama, mengenai perceraian tadi, ya. Suami dan istri dipersatukan oleh Allah sendiri. Karena itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Nah, juga mengenai perceraian, suami istri itu dipersatukan oleh hukum Allah. Karena itu tidak bisa diceraikan atau dibatalkan oleh hukum manusia manapun. Ya. Walaupun kita bercerai, ada beberapa case ya, ada kasus ya, orang bilang, "Pak, saya udah sah bercerai di pengadilan negeri." Ya. Tetapi saya mau katakan itu hukumnya manusia. Tetapi secara hukum Allah tidak bisa dibatalkan, ya. Nah, harus diingat yang ketiga mengenai perceraian. Hati-hati dengan hati kita ini, ya. Karena hati kita, kalau kita seperti orang Israel, tegar, keras, ya, maka itu akan menjadi pemicu di dalam perceraian, ya. Makanya hati-hati, jaga hati kita dalam pernikahan juga. Ya, kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin melukai, ya. Tetapi kita harus jaga hati kita. Supaya apa? Supaya kita jangan tegar hatinya. Tetapi kita lemah lembut, kita mau melepaskan pengampunan. Ada banyak pernikahan, dia berakhir dalam perceraian karena tidak bisa mengampuni. Sedangkan Allah sudah bisa mengampuni kita tanpa syarat. Karena itu, ayo mengenai perceraian ini kita masing-masing, ya, kembali introspeksi diri kita, ya. Yang kedua, poinnya adalah mengenai anak-anak. Apa yang kita bisa belajar? Ayo bawa dan didik anak-anak kita menjadi dewasa dan memiliki pengenalan yang benar dan cukup tentang Kristus. Supaya ketika dewasa mereka akan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup mereka. Ya, juga hidup mereka itu bisa hidup di dalam rencananya Tuhan. Ya, Bapak Ibu, pendidikan yang tertinggi buat anak kita bukan S1, S2, S3, walaupun itu perlu. Tetapi buat Tuhan yang paling tertinggi adalah ketika anak kita berkata sama kita, "Bapak, Ibu, Papa, Mama, saya percaya Yesus dan saya mau jadikan dia
Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya dalam hidup ini. Itu baru pendidikan tertinggi berhasil buat anak kita. Karena itu ayo bawa ya anak-anak kita supaya mereka memiliki kedewasaan dalam pengenalan akan Tuhan. Baik, yang berikutnya, yang ketiga ya, apa yang kita bisa pelajari ini mengenai orang muda dan kaya tadi ya. Nah, artinya begini Bapak Ibu, kalau kita diizinkan atau diperkenankan Tuhan untuk menjadi seorang yang mungkin hari ini masih muda, kita kaya juga dan punya jabatan Bapak Ibu ya, mungkin juga diberkati berlimpah. Ayo belajar rendah hati dan tetap memikirkan hal-hal yang rohani, yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Ya, banyak kali kita kalau sudah nyaman hidup kita lupa ini. Tapi hari ini kita diingatkan, ayo kita rendah hati dan kita belajar terus fokus memikirkan kehidupan yang kekal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Yang keempat, yang terakhir, mengenai upah mengikut Yesus. Apa yang kita bisa belajar? Untuk menjadi pengikut Kristus, kita harus memiliki hati yang rela melepaskan segala sesuatu yang duniawi dari hidup kita. Dan kita menyerahkan hidup kita untuk Kristus supaya kita bisa mengikuti Dia dengan sepenuh hati kita. Dan saya percaya Tuhan melihat hati kita dan Dia akan memberkati kita. Demikian pembelajaran kita pada malam hari ini ya. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat pembelajaran pada malam hari ini. Biarlah melalui pembelajaran malam ini Tuhan Engkau menegur, Tuhan Engkau memulihkan kehidupan kami, khususnya berbicara tadi mengenai keluarga, dalam ada perceraian. Kami belajar malam ini supaya keluarga kami, semua kami kuat menjaganya sampai Kristus datang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga malam hari ini Bapa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah. Mungkin mereka ada masalah dalam keluarganya. Tuhan Engkau pulihkan, buka jalan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih malam ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau curahkan berkat-Mu yang terbaik buat kami semua malam ini. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat tangan-Mu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang. Menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.